always there when I needed the most. Pribadi. Ya, nggak apa-apa. Next, lanjut. Pilihan pribadi yang pertama. Lalu dulu kayu. Atau pribadi optimis. Pribadi pesimis kayak gimana sih? Next. Pribadi pesimis adalah pribadi si galau. Atau dia engilau. Antara dilema dan galau. Next-nya lanjut. Si galau ini tipe-tipenya dia suka begini. Gimana sama-sama? Satu lagi ya? Teman-teman gak pantas kayak gitu karena teman-teman adalah orang-orang yang optimis. Yeay. Bertambah umur si galau mulai berpikir realistis. Lalu dia mulai berpikir bijak atau pura-pura bijak. Next. Ngapain sih cita-cita tinggi-tinggi? Orang ayah saya tuh petani. Ngapain sih cita tinggi-tinggi? Nanti kalau jatuh, sakit. Dia memiliki beribu macam excuse, dia memiliki beribu macam alasan untuk tidak bertindak. Orang pesimis, tahu nggak? Kemarin kan Olimpiade itu dia bayar tuh, padahal dia nggak bayar. Tapi karena dia terlalu fokus sama orang-orang yang tidak senang dengan dia atau belum tahu dia galau. Padahal aku belajar, dia nggak tahu apa. Aku tuh begadang, aku jadi galau. Dia terlalu fokusnya luar, padahal dia sedang melakukan yang terbaik. Next. Dia tadi. Apakah benar itu bentuk syukur saat kita tidak mau melanjutkan mencoba berbagai banyak hal? Apakah itu benar bentuk syukur saat kita tidak mau melangkah melakukan mengejar cita-cita kita? Bukan. Itu bukan bentuk syukur. Tapi itu adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan potensi yang luar biasa ke teman-teman, tapi itu menjadi sebuah alasan untuk tidak bergerak. Maka saat saya bilang galau, no layau, galau, no layau. Ini dia pribadi optimis, pribadi yang dari awal saya datang, saya lihat di teman-teman semua. Saat saya datang, teman-teman semuanya memberi senyuman kepada saya. Itu adalah pribadi yang optimis. Oke? Di sini contoh pribadi yang optimis. Ini adalah kisah seorang ayah yang anaknya divonis lumpuh total. Saat lahir, dia seperti seonggok daging yang hidup. Pak, kalau Bapak mempertahankan anak ini, dia seperti seonggok daging yang hidup. Dia tidak memiliki tulang untuk bergerak. Dokter, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk siapapun umatnya. Begitu juga saya. Jika Tuhan berkehendak seperti itu, saya yakin itu yang terbaik untuk saya. Lalu anak itu lahir ke dunia seperti seonggok daging yang hidup, yang tidak bisa bergerak, hanya bisa mengedipkan mata dan bergerak sedikit. Kita lihat kisah Dick and Rich. Oke. Norma bisa tangannya seperti ini. Ini 5 aja semuanya. Iya. Oke. Norma nanti bisa ikuti aqua ini.
Bisa ikuti aku ini. Oke, siap-siap ya. Nanti rasanya agak ikuti ya. Bisa cek sini ikuti, cek sini ikuti. Tapi saya minta maaf karena ini rasanya agak sakit. Sedikit-sedikit sakit dan lama-lama makin sakit. Oke, bisa ikuti aku ini. Ikuti. Maaf ya. Makin kesini akan makin sakit. Sakitnya terasa nyeri sedikit-sedikit dan makin sakit. Sudah mulai terasa sakit? Oke, geser lagi pelan-pelan. Kalau makin sakit, jangan terlalu dipaksa tapi pelan-pelan saja. Terus sakit? Gitu ya, pelan-pelan ya. Saya minta maaf sekali, karena makin kesini akan terasa sakit. Terus sakitnya akan menjulur lama-lama ke seluruh tangan. Sakitnya makin menjulur ke seluruh tangan. Sakit sekali. Saya minta maaf buat Mbak Norma. Sakit sekali. Oke. Ya, stop. Beneran terasa sakit? Sakitnya kayak gimana rasanya? Abstrak. Kalau rasa-rasanya gimana gitu ya? Oke. Dari simulasi tadi, ternyata kata-kata itu sangat mempengaruhi. Padahal saya nggak ngasih apa-apa, tapi saya hanya mensugestikan bahwa itu sakit. Jika kita meyakini sakit, maka akan sakit. Tapi tadi Astri Ipo ya, Adira sudah punya powernya tetap. Nah, biasanya saya ambil teman yang kekuatannya besar sekali, saya gitu kan, saya berikan kata-kata negatif, maka dia langsung akan turun. Tapi tadi sudah punya power, pakai senyum 3 jari ya. Jadinya kuat. Oke, jika itu ternyata terjadi di lingkungan kita sudah belajar optimis, tapi banyak yang ngomongin gak bagus. Kita sudah belajar optimis, tapi kita mendapat hal yang tidak baik. Maka itu ternyata perlu di-reframe. Perlu di apa? Reframe. Saat bilang, mana mungkin kamu bisa. Coba sama-sama, gitu ya. 1, 2, 3. Kita juga di sini kan, uwakeye. Siapa itu? Kita juga ya. Mana mungkin kamu bisa. 1, 2, 3. Mana mungkin kamu bisa. Kita reframe dengan kata-kata, tenang, izinkan saya mencoba. Tenang, izinkan saya mencoba. Kita bicara sehingga kata-kata negatif itu tidak masuk ke badan kita. Otak kamu kan cuma kata-kata. Saya ingin belajar untuk jadi yang tertinggi. Izinkan saya belajar untuk jadi yang tertinggi. Kalau misalnya kita bikin buruk, kita ngomong sendiri aja. Saya nggak mau belajar. Kita reframe diri kita. Kemarin aja kamu ranking terakhir. Kok belajar terus? Saya mau bisa seperti kamu. Selalu kita reframe. Setiap kita mendapat hal negatif, selalu kita reframe. Apa sih reframe? Kita bikai dengan kata-kata positif. Oke, tepuk tangan untuk Adira dan Kak Norma. Oke, untuk Adira dan Kak Norma. Sebentar. Sini, sebentar. Mau apaan dulu lagi ini? Kebetulan saya suka lembar, jadi saya kasihnya pastel aja ya. Ini boleh ambil apa? Ini benar lembar. Adira mau apa Adira? Oke, kita kasih jempol untuk Adira dan Kak Norma. Bagus, 1, 2, 3. Bagus.